Berilmu belum tentu beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajmain, amma ba'du. Sahabat Bunyanul Islam TV rahimakumullah, berjumpa lagi di channel Bunyanul Islam TV, channel yang menghadirkan konten-konten islami dalam rangka membangun peradaban Islam. Sahabat Bunyanul Islam TV rahimakumullah, kita sering bertanya-tanya pada fenomena hari ini, di mana ada ulah dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Sering kita muncul pertanyaan, kenapa padahal dia pendidikannya tinggi, tapi kenapa melakukan korupsi? Atau padahal dia seorang guru, tapi kenapa tidak pantas untuk ditiru? Atau padahal dia seorang ustadz, tapi akhlaknya bejat? Atau padahal dia seorang hafiz Quran, tapi kenapa akhlaknya jauh dari Quran? Bahkan jika kita lebih jauh mengamati, ada orang-orang yang tidak beriman, tapi ia paham dengan ayat-ayat Allah. Dan bahkan ada orang-orang kafir yang senang mengkaji, meneliti Al-Quran, tapi justru untuk mencari-cari kelemahan dan kekurangannya. Sahabat Bunyanul Islam TV rahimakumullah, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-17 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma dha'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi zulumatin la yubsirun. Perumpamaan mereka seperti orang yang menyalakan api. Setelah api itu menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Sahabat Bunyanul Islam TV rahimakumullah, ayat tersebut menggambarkan sebuah kondisi di mana ada sekumpulan orang yang menyalakan api, tetapi oleh Allah dicabut cahayanya. Perhatikan, dicabut cahayanya, bukan dipadamkan apinya, sehingga mereka tidak dapat melihat. Sama halnya dengan gambaran orang yang berlimpah keilmuannya, tinggi pendidikannya, hafal Qur'annya, tetapi Allah cabut cahaya dari keilmuannya itu. Artinya banyak orang yang mencari ilmu, tapi ia tidak mendapatkan cahayanya, sehingga ia tetap berada dalam kegelapan, dan parahnya justru merasa nyaman dengan kondisi kegelapannya. Ia merasa nyaman dengan ilmunya bukan karena keimanan, tetapi karena kepentingan atau keuntungan duniawi yang didapat dari ilmu tersebut. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 122. Bismillahirrahmanirrahim. Awaman kana mayyitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kaman mathaluhu fi zulumatin laysa bi kharijin minha kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Apakah orang yang sudah mati lalu kami hidupkan dan beri dia cahaya yang membuatnya dapat berjalan di tengah-tengah orang banyak, seperti orang yang berada dalam kegelapan sehingga dia tidak dapat keluar dari sana? Demikianlah
dijadikan terasa indah bagi orang-orang kafir apa yang mereka kerjakan. Ilmu dapat menjadi cahaya penerang di alam kegelapan, dapat menjadi petunjuk di tengah rusaknya fenomena sosial ketika dilandasi keimanan. Ilmu dapat menjadi cahaya ketika tidak hanya dipertanyakan, tetapi harus dilaksanakan. Bukan hanya diperdebatkan, tetapi harus diamalkan. Karena ilmu tanpa diamalkan laksana pohon tak berbuah. Al ilmu bila amalin kasyajarin bila thamarin. Sahabat Bunyanul Islam TV rahimakumullah. Lalu bagaimana agar ilmu ini bisa menjadi cahaya atau keimanan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar nurun ala nur yahdillahu linurihi man yasha wa yadribullahu al-amthala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Allah pemberi cahaya pada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang pada dinding yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah memberi petunjuk menuju cahayanya kepada orang yang Dia kehendaki. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran surat An-Nur ayat 35. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa perumpamaan cahaya Allah atas orang beriman adalah seperti sebuah lentera, di mana sebuah lentera itu terdiri dari pelita, minyak, dan kaca, di mana pelita ini sangat dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama, suplai dari minyak, dan yang kedua adalah kebersihan kaca. Minyak berarti Al-Quran, di mana Al-Quran ini tidak berasal dari timur dan juga tidak berasal dari barat, tetapi langsung dari Allah yang dapat menjadi energi terhadap pelita. Sedangkan kaca itu adalah jiwa, berfungsi sebagai pemancar cahaya keimanan, di mana kebersihan jiwa ini yang akan menentukan pancaran cahaya keimanan. Fungsi cahaya pada lentera akan terhambat jika kacanya kotor. Sehingga fungsi dari ilmu sebagai cahaya atau keimanan bisa kita rasakan ketika jiwa kita bersih, niat kita bersih, tujuan kita bersih. Maka dari itu penting bagi kita untuk meluruskan niat kita. Karena jika melihat fenomena hari ini, banyak yang mencari ilmu tetapi dengan tujuan mencari kesalahan, untuk mendebat, menjatuhkan orang lain,
dan bahkan dengan tujuan yang jahat. Sahabat Bunyanul Islam TV rahimakumullah. Lalu bagaimana kita mengukur baik buruknya diri kita atau mengukur baik dan buruknya orang lain? Baik itu tokoh-tokoh, public figure, guru, ustadz, pejabat, adalah bukan hanya dari banyak dan tidaknya ilmu yang dimiliki, atau tinggi dan rendahnya pendidikan, atau lama dan tidaknya mondok di pesantren, tetapi adalah dari sejauh mana ikhlas dan tidaknya ia mengamalkan ilmu yang telah diperoleh, sejauh mana ia ikhlas terhadap Al-Quran, sejauh mana ia ikhlas terhadap syariat Islam, dinul Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Mereka tidak diperintah kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya lagi hanif, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus. Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Sahabat Bunyanul Islam TV rahimakumullah, terus dukung channel kami dengan melakukan like, share, komen, dan subscribe. Juga aktifkan notifikasinya agar dapat terus mendapatkan update dari konten-konten dakwah kami. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Astaghfirullahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.